Saya yakin bisa, tetapi tentu saja harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Lalu ada laporan pemeriksaan psikologi klinis dan untuk hukum dan laporan pemeriksaan psikologi forensik. Tinggal dilihat tempus delikti dan locus deliktinya, dan siapa saksi yang bisa membuktikan atau menguatkan keterangan dari perbuatan itu. Buku bertajuk Broken Strings, karya aktris Aurelie Moeremans, hingga kini masih menyita perhatian publik. Ya, karya yang disebut-sebut merupakan pengakuan Aurelie tentang pengalaman pahitnya di masa lalu, terus meledak dan dibahas orang banyak. Ditambah belum lama ini, Robby Tremonti, selaku sosok yang terus dikait-kaitkan oleh para pembaca, akhirnya ikut buka suara. Sontak saja, kini masyarakat luas pun dibuat bertanya-tanya tentang bagaimanakah tanggapan keluarga dekat Aurelie pasca pengalaman pahitnya diketahui halayak ramai. Dan hal itu pun disuarakan oleh salah satu warganet yang mempertanyakan hal itu di laman sosial media Aurelie. Kak, gimana tanggapan Jeromi setelah membaca buku ini? Hal itu lantas dibalas oleh Aurelie, di mana ia membuka fakta mengejutkan bahwa ternyata sang adik belum berani membaca kisah yang tertulis dalam Broken Strings. Belum berani baca dia. Menepi dari pengakuan mengiris hati yang dibagikan Aurelie bahwasanya sang adik belum berani membaca Broken Strings, pihaknya masih terbilang enggak berkomentar banyak. Khususnya terkait kemunculan Robby Tremonti yang beberapa waktu lalu berklarifikasi. Padahal, kala itu Robby sudah memberikan indikasi jika dirinya tidak akan segan membawa perkara ini ke jalur hukum bila mana diperlukan. Hal itulah yang kini membuat publik ikut berspekulasi bahwa Aurelie sebenarnya tengah menyusun rencana langkah hukum, walau di depan terlihat diam seribu bahasa. Mengingat dalam buku itu, tertera beberapa perlaku yang diduga mampu diproses hukum. Lantas mungkinkah hal itu terjadi dan kini Aurelie tengah mempersiapkan langkah hukum? Dan seberapa besarkah pula potensi diterimanya laporan itu? Saya yakin bisa, tetapi tentu saja harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Karena sebagaimana kebutuhan atau ketentuan di dalam sistem perundang-undangan Republik Indonesia, tentu ada aturan-aturan dan ketentuannya ya, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, bahwa ketika ada laporan atau bahkan gugatan ya tentang terjadinya sebuah tindak kekerasan di masa lalu ya, bukti-buktinya apa gitu, karena pengakuan tidak bisa berdiri sendiri ya kan. Di Indonesia dan di banyak negara di seluruh dunia, sebuah pengakuan kekerasan harus didukung oleh minimal satu alat bukti ya, bukan barang bukti loh ya, alat bukti. Alat bukti yang diterima di Pengadilan Republik Indonesia adalah satu, visum. Nah, apakah ada visum untuk waktu yang sudah lama? Nah, kalau selama ini belum pernah dilakukan visum, tentu tidak bisa disediakan visum di masa kini. Kecuali kalau pada saat itu dulu pernah ada visum, pernah dibuat visum, dan hasil visum itu bisa digunakan di sekarang, tentu bisa. Kedua adalah bukti chat, bukti digital, video, apapun ya yang terkait dengan kejadian, bahwa mungkin ada ucapan-ucapan, pesan-pesan, grooming, mungkin permintaan untuk menarik konten-konten misalnya dalam bentuk, karena dalam chat grooming bisa saja terjadi, itu bisa menjadi bukti. Lalu kemudian saksi, kalau misalnya memang benar ada tokoh-tokoh, orang-orang di sekitar yang memang bisa membenarkan kejadian tersebut gitu. Yang lain mungkin ada bukti-bukti kimia forensik,
Bila ditelaah secara umum, di dalam buku Broken Strings karya Aurelie Moeremans tertulis dengan jelas sederet perilaku keji yang diduga termasuk pelanggaran hukum yang cukup berat. Khususnya terkait child grooming alias manipulasi psikologis secara bertahap oleh seorang pelaku untuk membangun kepercayaan demi tujuan eksploitasi. Dan terbitnya Broken Strings diharapkan menjadi preseden baik untuk menanggulangi banyaknya kejadian serupa. Namun miris, hal ini kerap kali masih terjadi di negeri ini, khususnya dari lingkup internet. Belum lagi bila membahas aksi pembelaan diri yang dilakukan oleh para pelaku. Sampai saat ini, banyak tindak child grooming itu bebas. Kenapa? Karena minimnya bukti. Lalu kemudian menjerat para pelaku itu juga berat. Kenapa? Karena akhirnya muncul upaya-upaya pembelaan, menihilkan, memalsukan data, tidak menerima bukti-bukti tertentu dan lain sebagainya. Nah, proses penegakan hukum seringkali sulit dilakukan. Sehingga akhirnya para korban, terutama korban child grooming, sampai kekerasan dan bahkan kekerasan seksual, itu memilih untuk diam dan bahkan berlalu sampai berpuluh-puluh tahun masih mengalami luka batin dan tidak berani mengungkap. Ini adalah satu presiden yang akhirnya terpaksa terbuka begitu ya, dalam bentuk menulis buku, lalu kemudian muncul pengakuan. Tapi kembali lagi tentu harus hati-hati karena harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat gitu ya. Dan bukti-bukti yang kuat ini tentu saja nanti bisa dijadikan pegangan apabila ternyata ada gugatan balik. Karena gugatan balik ini sangat mungkin karena di dalam kebebasan ekspresi seseorang tentu ada hak dari orang lain yang perlu dijaga. Kebanyakan korban child grooming adalah anak-anak. Ketika korban child grooming adalah anak-anak, ini yang semakin membuat fenomena child grooming ini menjadi sebuah tindak kejahatan yang tidak tersentuh oleh hukum. Karena anak-anak berada pada kondisi yang rentan, tidak tahu, tidak paham, tidak berdaya, dan tidak mampu mengatasi. Nah, ini alasannya sekali lagi, saya berharap dengan adanya kasus ini, seluruh orang tua di Indonesia kembali lagi meningkatkan kewaspadaan untuk mengamankan dan menjaga keamanan dari putra-putrinya masing-masing. Jangan sampai menjadi korban, apalagi jangan sampai menjadi pelaku, ya. Dan terutama adalah sekali lagi kenali dengan baik, jaga dan pastikan bahwa anak-anak kita bebas dan jauh dari kemungkinan child grooming. Terlepas dari pandangan Cassandra Putranto terkait kejahatan child grooming, polemik yang digadang-gadang akan terjadi antara Aurelie Moeremans dan Robby Tremonti kini masih menjadi topik hangat perbincangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, pengacara sensasional Rasman Arif Nasution pun buka suara dan membagikan pandangan hukum. Mengingat pada tahun 2025 lepas, pria asal Sumatera Utara itu sempat mengalami kasus serupa dalam perkara Laura Meizani dan Fadel Bajideh. Lantas seperti apakah Rasman Arif Nasution memberikan pandangan hukum kritisnya dalam perkara Aurelie Moeremans? Kalau saya lihat misalnya dulu Loli dengan Fadel, ya disitulah akar masalahnya. Karena pada waktu kejadian itu, Loli masih anak di bawah umur dan ketika dilaporkan oleh Nikita Mirzani, Loli juga masih di bawah umur. Andai kata waktu itu 4 bulan lagi saja baru dilaporkan, ya si yang namanya Fadel itu tidak akan kena jeratan hukum, kecuali misalnya unsur lain, yaitu jadi tidak termasuk unsur yang namanya anak di bawah umur gitu. Nah, sama dengan Aurel ini gitu. Tinggal dilihat tempus delikti dan locus deliktinya gitu, dan siapa saksi yang bisa membuktikan atau menguatkan keterangan dari perbuatan itu gitu. Itulah perlunya nanti yang disebut dengan direct evidence and indirect evidence gitu. Dilihat saja untuk undang-undang TPK-nya, tindak pidana kekerasan itu. Atau misalnya berlaku di situ misalnya tergantung, ya ini sangat tergantung dari Aurel. Kalau Aurel dia melaporkan, dia bisa misalnya
di pasal misalnya dia melaporkan tentang dugaan ya, nah di bawah umur dulu. Kalau yang sekarang ini mungkin dia merasa bahwa ada kekerasan yang dilakukan terhadap dia. Begitu juga misalnya kalau saudara Bobby itu akan berbanding terbalik, dia akan melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik, misalnya Undang-Undang ITE yang misalnya sekarang yaitu pasal 27A. Dan nah kita akan bandingkan nanti dengan KUHP baru yang sudah berlaku 2 Januari 2026. Saya kira secara spesifik itu perlu didalami kan untuk pasal yang mana yang bisa dilakukan. Dan seperti apa, saya mungkin bisa memberikan gambaran tentang kriterianya saja. Kriterianya itu masuk di Undang-Undang TPK-SK atau ya KUHP biasa atau delik umum atau delik aduan. Kedua belah pihak ini akan menggunakan pasal berbeda. Kalau dia saling lapor, bisa juga saling lapor kan. Nah, tetapi itu tadi yang saya katakan, kalau ternyata fakta-fakta itu dikuatkan, ada perbuatan yang tidak pantas yang dialami oleh saudari Aurel, apakah kekerasan fisik atau kekerasan non fisik. Nah, itu ancaman hukumannya lumayan tinggi dan itu di atas 5 tahun, dan karena itu tidak bisa main-main gitu. Tapi begitu juga dengan fitnah dan pencemaran nama baik, nah itu memang ancaman hukumannya 2 tahun. Tetapi apapun namanya, sepanjang itu terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik, tentulah kita nggak melihat 2 tahunnya, tapi perbuatannya. Jadi tergantung kepada kedua orang ini, Aurel dan Bobby atau Robby. Di lain sisi, ada pula sosok Robby Tremonti. Berbeda dengan Aureli yang cenderung menanggapi semua dengan santai, Robby Tremonti telah terlebih dahulu memberikan sinyal untuk menempuh langkah hukum. Beberapa waktu lalu, Robby sampai membagikan hasil percakapannya dengan kecerdasan buatan tentang potensi klaimnya diterima polisi. Dengan tegas, ia menampilkan bahwa hal itu berpotensi terkena pidana. Jawabannya adalah bisa. Penulis dapat dipidana meskipun menggunakan nama tokoh yang disamarkan. Dengan tegas, ia menampilkan bahwa hal itu berpotensi terkena pidana. Akan tetapi, pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada justru memiliki pandangan berbeda. Baginya, seorang penulis baru dapat dipidana apabila memberikan gambaran secara spesifik. Kalau berdasarkan pasal, kalau kita bicara pencemaran nama baik ya, ini sudah agak berubah juga nanti pasalnya. Kalau yang sebelumnya itu kan dalam konteks 310 ayat 3, itu ada ketika seseorang itu melakukan pengungkapan untuk membela dirinya atau untuk kepentingan umum, maka dia tidak lagi masuk ke dalam pencemaran. Oh tidak, karena di satu delik pencemaran nama baik ini kalau pasal barunya di dalam Undang-Undang 1 2023 adalah pasal 433, itu spesifik adalah delik aduan absolut. Delik aduan absolut berarti adalah yang dapat menjadikan ini perbuatan pidana hanyalah korban yang secara spesifik disebut secara eksplisit, tidak bersifat implisit. Jadi orang yang disebut dan dia dicemarkan secara spesifik itu yang kemudian, dan dia pun harus melakukan pengaduan. Sehingga kalau tidak disebut secara spesifik, tidak ada namanya dan lain sebagainya, kemudian itu disimpulkan oleh orang-orang lain, maka itu bukan pencemaran nama baik, itu satu. Dan kedua juga membutuhkan aduan dan itu memerlukan eksaminasi jauh lebih lanjut. Tapi kalau tidak menyebutkan secara tegas, tapi hanya disimpulkan oleh para pembacanya, maka itu sudah di luar tanggung jawab dari penulis. Kalau kita berkaitan dengan pasal 433 ya, pencemaran pasal 433 KUHP Undang-Undang 1 2023, itu kan secara spesifik menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Itu satu spesifik, tetapi ini dikecualikan pasal 433 ayat 2. Nah, ini saya tegaskan, kalau ini dikutip harus ada tegaskan ya di sini. Jadi dalam konsep ini harus disebut secara tegas. Kalau dia nggak disebut secara tegas, secara implisit dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Gitu. Karena ini harus secara tegas. Makanya kalau orang mengungkapkan dia ada si fulan dan lain sebagainya, itu tidak. Kalau konteksnya seperti itu juga bagaimana? Nah, itu tetap, itu kan kesimpulan yang diambil pembaca, bukan berarti yang dimaksudkan oleh penulis juga.
Itu satu. Dan kedua, kalau kita berbicara pasal 433 ayat 3, bahwa perbuatan tersebut juga kalau digunakan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, untuk melindungi dirinya sendiri dan lain sebagainya, itu juga bukan merupakan pencemaran nama baik. Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Fathahillah Akbar pun memberikan pula penjelasan hukum tentang sebuah karya memoir seperti yang dirilis oleh Arweli Muremans. Salah satunya adalah anggapan bahwa buku-buku seperti ini merupakan hal positif bila mana dijadikan pedoman kehidupan orang banyak, khususnya dalam menghadapi hal serupa. Dan mengingat semua karya tulis termasuk ke dalam kebebasan berekspresi, sebuah buku memoir adatnya sulit untuk diperkarakan secara pidana. Jadi kalau secara hukum itu kan hal yang sah saja yang memiliki sebuah pengalaman pribadi yang kemudian dituliskan gitu. Itu kebebasan berekspresi juga masuk dalam konteks kebebasan berekspresi yang perlu dilindungi juga. Kalau kita bicara secara umum ya, tapi kalau misalkan kita melihat kepada batasan, apakah ada batasan-batasannya kebebasan berekspresi dan berpendapat itu memang mungkin ada limitasinya, kayak kita bicara tidak boleh berbicara sara, tidak boleh merendahkan golongan tertentu dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kemudian, tapi untuk mengekspresikan sesuatu secara sah, menceritakan pengalaman yang betul-betul terjadi dan dialami, itu hal yang tidak ada bersifat melanggar hukum ya. Kalau kita bicara spesifik, makanya kalau pelanggaran hukum kan banyak sekali potensi yang bisa terjadi dalam itu tadi saya katakan ada sara, penistaan agama dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kaitkan spesifik, kita bicara tentang pencemaran nama baik, maka kalau dalam konteks pencemaran nama baik itu kan harus satu, ini kita harus bagi dua ya. Dalam konteks pencemaran nama baik itu ada yang penghinaan bentuknya, sekedar merendahkan jabatan dan lain sebagainya, itu masuk dalam penghinaan ringan, atau dia bersifat fitnah, dia menuduhkan sesuatu, apakah dia melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Nah, dalam konteks-konteks ini, ketika hal tersebut yang dituliskan dalam memoir itu diungkapkan, maka kalau dianggap sebagai suatu fitnah misalkan, kalau dalam konteks pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan apakah satu itu merupakan perbuatan yang betul-betul terjadi atau tidak. Dan yang kedua, kalau kita kaitkan dengan pencemaran nama baik, apakah memoir itu dilakukan sebagai bentuk ungkapan haknya, sebagai bentuk pembelaan diri, atau untuk kepentingan umum gitu, agar orang lain bisa belajar dari pengalamannya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.